Nasionalismeku adalah sekaligus internasionalismeku. Nasionalismeku adalah humanismeku. Itu kata Soekarno. Terima kasih diundang ke Indonesian Lapo Clubs. Nama baru dari Indonesian Lawyers Club. Karena ini kalau kontingen dari Minangkabau ini banyak Cubadak Bangien kan karena namanya satu substansinya banyak gitu, atau wajah satu isinya banyak gitu. Pertama, Bang Karni, kalau kata pepatah tua itu Bang Karni, segala sesuatu yang dimulai dengan kemarahan itu ndak elok pasti, ndak berkah pasti. Jadi kalau orang yang dilarang mengambil keputusan itu satu orang marah, yang kedua orang mabok gitu. Pasti kebenaran keputusannya nggak akan presisi. Jadi tadi mengutip Ajo Ege gitu. Jadi kalau segala sesuatu yang diambil dalam posisi kemarahan itu pasti ada korban. Nah, tapi ada juga yang menikmati proses ini. Kata pepatah orang Medan gitu, awak tahu awak diumbang gitu, tapi awak pun sur terus gitu. Jadi kalau toh ada yang mendapatkan seolah-olah bola ini kepada dia, jangan-jangan dia yang menjadi korban gitu. Nah, kalau kita mau lihat seperti itu, maka kemudian kalau kita mau bangun koalisi, biar ini tidak politik dagang sapi Bang Karni, kita harus jernih berpikir saja bahwasanya titik sentral dari proses koalisi itu adalah magnet utamanya capres. Jadi ketika Nasdem diajak oleh PDI Perjuangan mendukung Jokowi, itu barangnya jelas. Bahasa Jawanya ceto, nyata. Bu Mega telepon Bang Surya 2014 itu, Bang, abang mau mendukung Pak Jokowi enggak? Jelas proposalnya. Nah ini ada koalisi-koalisi yang masih mutar-mutar, isinya masih kosong. Jangan-jangan memang Anies yang ada dalam hati mereka, tapi nggak berani bicara saja. Ya kita banyak tahu lah Bang Karni, kawan-kawan kita juga ini semua kan, nggak perlu kita ngebluff gitu. Jadi Anies ini kan benar-benar di hati dan di denyut nadi teman-teman semua. Masuk. Yang kedua, Bang Karni, tentu kita apa yang dibilang oleh Andre tadi, kita marah, kita kecewa itu wajar saja. Karena apa? Ini mimpi besar kita menyelenggarakan World Cup U20 Under 20 ini. Kenapa? Ini kita nih gibol semua. Ini kebetulan Bang Karni bagus nih nyusunnya nih. Ini jejer sini nih The Red semua nih, Liverpool Dylan semua nih kami nih. Saya, Ajo Ege, Hensat nih benar-benar fanatisme Liverpool nih kami. Jadi konteksnya apa? Ini hanya karena karena ingin mengambil sebuah sensasi. Terus kemudian Piala Dunianya dibatalkan. Ini kan mengatakan selama ini Bang Karni, ini negara apa sih? Ini negara federal kah atau negara kesatuan? Ini enggak sami'na wa ta'na, seolah-olah enggak tunduk kepada presiden yang sudah menandatangani. Ya kalau kita kutip statementnya Gibran gitu ya, wali kota Solo. Aku wis kesal rek. Nek meh nolak ngopo ora nolak ket biyen gitu. Kalau mau nolak kenapa enggak nolak dari dulu? Ini lapangannya udah jadi, semua sudah, soundtracknya sudah ada, dipasang di website FIFA. Terus kenapa kemudian ini ada perkara 1-2 kepala daerah menolak ini? Terus ini bubar. Ini mengubur mimpi-mimpi para Garuda Muda. Anak-anak kita sendiri. Nah tentu kita sangat menyesalkan, jangan kemudian hanya perkara testing the waters. Kemudian perhelatan besar itu menjadi bubar jalan. Yang kedua itu, nah yang paling penting Bung Karni, ini menunjukkan siapa sih yang oposisi dan siapa yang sami'na wa ata'na, yang tegak lurus dengan presiden dan kepala daerah dan kepala negara. Anies selama ini dikatakan, oh ini oposisi pada Jokowi. Hari ini kita bisa lihat secara terang benerang siapa yang sebenarnya yang melakukan oposisi, yang tidak patuh, yang tidak taat kepada komando presiden itu sendiri. Ini terbantahkan semua. Jadi akal sehat kita, akal waras kita diuji di sini.
Ini kalau kita mau buka-bukaan di DPR lebih parah dari ini Bang Karni. Jadi konteks ini yang harus rakyat lihat. Nah, kalau saya ini kebetulan Bang Karni skripsinya tuh filsafat pemikiran politik Soekarno. Ya, skripsi saya filsafat UGM. Nasionalismeku, kata Soekarno di pidato 1 Juni. Nasionalismeku adalah sekaligus internasionalisme. Itu kutipan Soekarno 1 Juni itu. Nasionalismeku adalah sekaligus internasionalismeku. Nasionalismeku adalah humanismeku. Itu kata Soekarno. Nah, kenapa dalam konteks ini kita kemudian berpikir sempit dan picik? Nah, ini ikroknya kurang nih. Hanya mengambil patahan-patahan sensasi saja. Terus kemudian mengambil sebuah provokasi. Apa bedanya provokasi ini dengan provokasi Madiun 48 gitu ya. Nah, konteks ini yang harus kita lihat secara jelas. Nah, ini harus jadi pembelajaran. Tadi saya sepakat dengan Hensat, tadi bukan masalah kita lupakan, bukan. Bangsa ini sudah banyak termasuk jebakan-jebakan Batman. Sebagai sebuah bangsa kita harus belajar pada sejarah. Jas merah kata Soekarno. Nah, konteks inilah yang harus kita jadikan catatan. Bahwasanya jangan semena-mena, jangan hanya faktor sensasi, lalu kemudian hal yang besar kita abaikan. Bahkan musnah dan punah.